Mbak Amilatus Sholihah ini sedang menerapkan teknik berpikir penalaran langsung ya. Mbak Amilatus Sholihah ini sedang menerapkan teknik mengambil kesimpulan berdasarkan penalaran langsung. Penalaran langsung itu maksudnya gimana? Penalaran berpijak kepada satu proposisi menghasilkan kesimpulan. Proposisi yang menjadi titik pangkal proposisi apa? A yang benar. Terus kemudian nanti digunakan membuat kesimpulan E benar atau salah, I benar atau salah, O benar atau salah. Begitu ya. Nah, berdasarkan proposisi A yang benar, proposisi A-nya apa? Oke, semua garam asin. Oke, terus proposisi E-nya? Semua garam tidak asin. Proposisi I-nya? Sebagian garam asin. Terus proposisi O? Sebagian garam tidak asin. Oke, nah berdasarkan proposisi A yang benar, sekarang saya tanya, benarkah proposisi A ini? Benar. Semua garam asin itu memang benar, kenyataannya memang begitu ya? Oke, nah kalau begitu berdasarkan titik pangkal berupa proposisi A yang benar, untuk E, proposisi E semua garam tidak asin itu benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Karena semua garam tidak asin. Oke, jadi jika dinyatakan semua garam itu asin, maka sebaliknya pernyataan semua garam tidak asin adalah salah. Berikutnya proposisi I. Benar. Pernyataannya? Karena sebagian dari garam itu asin dan pernyataannya itu semua. Dari titik pangkal semua garam asin, pernyataan sebagian garam asin itu benar ya? Kenapa bisa begitu? Karena seperti yang Bapak jelaskan dari keseluruhan. Oke, karena bagian dari keseluruhan. Oke. Jadi bagian itu mengikuti keseluruhannya begitu ya? Jadi kalau keseluruhannya itu asin, maka sebagiannya juga asin. Oke, yang keempat, untuk proposisi yang O berdasarkan titik pangkal A yang benar tadi itu, O-nya benar atau salah? Salah. Salah. Oke. Baik. Terima kasih Mbak Amilatus Sholihah. Iya benar ya. Oke, Bella Verlina, kamu membuat proposisi apa ini? Proposisi I yang benar. Dari proposisi I yang benar itu kamu akan membuat akan menggunakannya untuk penalaran langsung ya? Dengan berbasis proposisi I yang benar. Coba disampaikan proposisinya kalau I, O, terus A, terus E. Proposisi I, contohnya sebagian perempuan berhijab. Sebagian perempuan itu memang berhijab, jadi benar. Proposisi O, sebagian perempuan tidak berhijab. Jadi sebagian perempuan tidak berhijab itu juga benar. Ada perempuan yang tidak berhijab. Kemudian proposisi A, semua perempuan berhijab itu salah karena ada perempuan yang tidak berhijab. Dan yang terakhir ada proposisi E, semua perempuan tidak berhijab. Itu juga salah karena ada perempuan yang berhijab. Dan kamu ngerjain apa? Proposisi E salah. Menyusun proposisi E yang salah. Coba disampaikan proposisi E yang salah itu seperti apa, terus kalau dibuat proposisi yang lain menjadi seperti apa? Proposisi E yang salah, contohnya semua hewan tidak berbulu. Ketika menjadi proposisi A bagaimana? Semua hewan berbulu. Terus? Jadi yang proposisi I, sebagian hewan berbulu, itu benar. Yang O, sebagian hewan tidak berbulu, itu juga benar. Oke, coba kita renungkan bareng-bareng. Berdasarkan proposisi E, semua hewan tidak berbulu. Pertanyaannya,
pernyataan semua hewan tidak berbulu itu benar atau salah? Salah ya? Benar ya? Semua hewan tidak berbulu. Kalau misalkan ada hewan yang tidak berbulu, oke, kita lanjutkan ke proposisi A-nya. Semua hewan tidak berbulu. Terus ketika menjadi proposisi A, semua hewan berbulu. Berdasarkan proposisi E yang salah, apakah A ini salah atau benar? Salah ya. Semua hewan berbulu. Ada hewan yang tidak berbulu? Apa hewan apa? Bener nggak cicak nggak berbulu? Kamu sudah ngecek? Benar Pak. Ikan nggak berbulu. Lo ada kumisnya itu? Oh. Terus yang proposisi I, sebagian hewan berbulu. Memang benar ya. Terus proposisi O-nya, sebagian hewan tidak berbulu. Oke. Ada yang ini tidak setuju dengan hasil kerja dari Intan? Bener nggak ini? Udah benar? Ya udah kalau dianggap benar. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah mempraktekkan bagaimana kita menerapkan penalaran langsung. Tadi ada 3 yang tampil untuk menerapkan jika proposisi A benar, proposisi E-nya benar atau salah, I-nya benar atau salah, O-nya benar atau salah. Itu tadi sudah ada yang menerapkan. Tadi juga ada yang menerapkan berdasarkan proposisi E yang salah. Ya, E yang salah ya. Jadi jika E salah, I-nya benar atau salah, A-nya benar atau salah, I-nya benar atau salah. Oke, tadi sudah ada yang mempraktekannya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang macam-macam penalaran langsung. Jadi kita itu bisa melakukan kegiatan berpikir dengan model penalaran langsung itu menggunakan oposisi. Tadi itu kita sebenarnya sudah melakukan penalaran langsung model oposisi. Oposisi itu perlawanan. Jadi proposisi A dilawankan dengan E, proposisi I dilawankan dengan O, atau dilawankan dengan proposisi yang lain. Jadi kalau kita sudah bisa melakukan penalaran langsung dalam bentuk oposisi, maka kita bisa mengetahui bentuk perlawanannya itu seperti apa. Bentuk penalaran yang menggunakan oposisi itu seperti apa. Nah, maka di sini kita mengetahui bentuk perlawanannya itu ada yang bersifat kontraris. Jadi perlawanan antara A dengan E ini disifati sebagai perlawanan yang kontraris. Perlawanan yang kontraris itu seperti apa sih? Terus berikutnya nanti I dengan O itu perlawanannya itu subkontraris. Adapun perlawanan A dengan I itu sebutannya subalternasi. Begitu pula dengan perlawanan antara E dengan O, itu perlawanannya adalah subalternasi. Nah, yang perlawanannya tajam banget itu adalah perlawanan A dengan O, I dengan E. Perlawanannya adalah perlawanan kontradiktoris. Nah, bagaimana kita kemudian bisa memahami macam-macam sifat dari perlawanan di
di antara proposisi-proposisi tersebut. Nah, coba sekarang cermati. Proposisi A dengan proposisi E itu berbeda dari apanya? Apa yang berbeda? Apa yang sama atau mungkin apa yang berbeda? Ayo coba perhatikan. Siapa tadi yang A benar tadi itu? Proposisinya A benar siapa? Amila. Amila tadi apa kamu tadi? Contohnya apa? Semua garam adalah asin. Kalau proposisi E, semua garam tidak asin. Iya betul ya? Kamu lihat apa yang sama dan yang berbeda dari A dan E. Yang sama adalah kuantitasnya, betul? Sama-sama apa? Sama-sama universal. Kata-kata yang menyatakan universal adalah semua. Jadi di sini sama ini. Semua garam asin, semua garam tidak asin. Jadi persamaannya di mana? Sama-sama dari sisi kuantitasnya, tetapi berbeda dari sisi kualitasnya. Kualitas itu ditunjukkan dari mana? Dari afirmasi atau negatif. Kalau ini, kalau proposisi A, proposisinya adalah kualitasnya afirmatif atau positif, sementara proposisi E kualitasnya adalah negatif. Imron, paham ya? Oke. Nah, sekarang coba perhatikan proposisi I dengan O. Apakah sama dengan proposisi A dengan E? Sifat perlawanannya sama nggak? Sama. Sama-sama apa? Sama dari sisi kuantitasnya. Jadi tadi kan sama dari sisi kuantitasnya, kan sama kan? Kuantitasnya sama. Kalau I kuantitasnya apa? Singular atau yang ditandai dengan kata sebagian. Kalau O juga sebagian, singular ya. Jadi dari sisi kuantitasnya sama. Ini tadi kuantitasnya sama, tapi sama-sama universal. Kalau di sini kuantitasnya sama, tapi sama-sama singular. Nah, gitu ya, sama-sama singular. Jadi di sini ada persamaan perlawanan. Cuma kalau di atas itu sama dari sisi universalnya, tapi kalau di sini sama-sama dari sisi singularnya. Nah, sama-sama berbedanya dari sisi kualitasnya. Kalau I kualitasnya apa? Positif. Kalau O kualitasnya negatif. Sama kan dengan ini? A kualitasnya positif, E kualitasnya negatif. Jadi perlawanannya A dengan E maupun I dengan O itu perlawanannya dari aspek kualitasnya. Nah, ingat ya. Kontraris maupun subkontraris berbedanya itu hanya dari sisi kualitasnya. Satu positif, satu negatif. Hanya satu sisi. Kan setiap proposisi itu kan perbedaannya ada dua sisi biasanya, kualitas atau kuantitas. Nah, maka di sini sebutannya perlawanannya kontraris. Ini subkontraris karena di sini tadi sama-sama singular. Gitu ya. Jadi sub dari yang di atas. Nah, sekarang kita lihat perlawanan antara A dengan I, juga perlawanan antara E dengan O. A dengan I. Sekarang coba pernyataannya atau proposisinya seperti apa? Proposisinya A tadi semua garam adalah asin. Terus kalau I sebagian garam adalah asin. Nah, coba cermati.
Persamaannya dari sisi apanya? Kualitas atau kuantitas? Persamaan dari sisi kualitas. Kualitasnya sama-sama positif. Perbedaannya dari mana? Kuantitas. Yang satu universal, yang satu singular. Yang satu universal, yang satu singular. Jadi perlawanannya hanya dari satu sisi, yaitu sisi apanya tadi? Kualitas. Dari sisi kualitas atau kuantitas? Yang berbeda dari sisi apanya sih? Kuantitas. Satunya universal, satunya singular. Kalau dari sisi kualitas tidak ada perbedaan, sama-sama positif. Oke. E dengan O. E itu pernyataannya seperti apa? Perposisinya seperti apa? Semua garam tidak asin. Terus kalau O, sebagian garam tidak asin. Nah, sifat perlawanannya bagaimana? Yang berlawanan secara tajam itu apanya? Kualitasnya satunya yang E kalau sama itu berarti kualitasnya sama. Yang berbeda dari sisi kuantitas. Kuantitasnya itu sama-sama kuantitasnya berbeda, satunya universal, satunya persamaannya sama-sama negatif. Jadi kualitasnya sama, yaitu negatif. Ini tadi A ke I itu kan juga kualitasnya yang berbeda. Ini kualitasnya juga yang berbeda, tapi kuantitasnya sama-sama clear ya. Ini kuantitasnya yang berbeda, kualitasnya sama. Ini juga demikian. Kuantitasnya yang berbeda, kualitasnya sama. Hanya saja kalau di sini kualitasnya positif, di sini kualitasnya negatif. Tetapi perlawanannya hanya dari aspek kuantitasnya. Kalau ini tadi perlawanannya dari sisi apanya? Kualitasnya. Ini juga dari sisi kualitasnya. Kalau ini dari kuantitasnya, ini dari kuantitasnya. Nah, yang A dan O, I dengan O, perlawanannya itu dari dua sisi, kualitas maupun kuantitasnya. Nah, coba lihat. Jika A kualitasnya itu apa? Positif. Kalau O negatif. A kuantitasnya universal, O kuantitasnya singular. Nah, berarti kontradiktif banget, makanya sebutan sifatnya itu kontradiktoris. Perlawanan dari dua sisi sekaligus, kuantitas maupun kualitas. Begitupun yang I ke O, kuantitas I-nya singular, kuantitas E-nya universal. Kualitas I-nya positif, kualitas E-nya negatif. Nah, gitu kan? Jadi kita sudah memahami sifat dari penalaran langsung yang berbentuk oposisi. Jadi ketika oposisi itu membuat keputusan, tetapi dengan menghadapkan antara proposisi satu dengan proposisi yang lain. Nah, itu namanya penalaran langsung dalam bentuk oposisi atau perlawanan. Tapi nanti kita bisa dalami lebih lanjut. Jika perlawanan kontraris itu seperti apa? Jika perlawanan subkontraris seperti apa? Perlawanan yang subalternasi seperti apa? Yang kontradiktoris itu seperti apa? Yang paling bisa kita pastikan, jika perlawanannya kontradiktoris, maka jika yang satu benar, maka yang lain pasti salah. Itu kalau kontradiktoris ya. Kalau kontradiktoris itu, kalau A benar, O pasti salah. Kalau I benar, E pasti salah. Nah, itu kalau perlawanan yang kontradiktoris. Tapi kalau perlawanan yang lain, itu boleh jadi yang satu benar, yang satu salah. Yang satu salah, yang lain mungkin benar. Nah, itu sifat dari perlawanan kontraris dan